kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna pada pagi hari ini. Menindaklanjuti paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, DPRD Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna tentang jawaban Bupati Nganjuk terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada 3 September 2025. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Enda Sri Murtini dan dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tati Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi dan Cianto, anggota-anggota DPRD Nganjuk, OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mengapresiasi pandangan umum yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk. Pihaknya juga menargetkan pembahasan mengenai Raperda Perubahan APBD 2025 akan selesai pada akhir September ini dan dapat segera direalisasikan pada bulan Oktober 2025 ini. Bupati Nganjuk Mahren Jumadi juga menanggapi usulan tentang kenaikan honor RT dan RW yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Serta pihaknya juga mengatakan tidak ada denda jika terdapat keterlambatan membayar pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Hari ini agendanya jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi ya. Jadi mungkin bisa disimak tadi kan di dalam juga ya. Ada beberapa masukan dan apresiasi ya. Hubungan DPR dengan Pemda juga bagus. Dari PKB terus kemudian juga dari TAPD dengan Banggar juga bagus. Saya terima kasih apresiasi dan dukungan itu. Kemudian tadi yang kaitan dengan misalnya RT/RW misalnya, kami juga membuat skema. Tadi saya sampaikan kalau naiknya 50%, kebutuhan 5 miliar. Kalau dinaikkan 100%, kebutuhannya kurang lebih 10 miliar. Kalau kenaikannya 5 kali misalnya kebutuhannya 40 miliar. Kita enak, ya. By data soalnya. Terus kemudian yang kaitan dengan pajak, misalnya ada masukan kaitannya dengan pajak, maka kami juga membuat kebijakan tidak ada denda, kami ada denda 2%, maka nanti kalau keterlambatan bayar jangan denda lah, karena kondisi kondisi ekonomi. Kemudian ada beberapa lagi adanya PKB ya yang kita sampaikan, termasuk juga proses penganggaran ya seperti itu. Pajak kan tidak ada kenaikan dan juga tidak ada denda. Terus bagaimana cara untuk meningkatkan PAD? Memang nanti karena ini kan kondisi hampir semua ya, kondisi ekonomi semua kan maka cari bagaimana ya kita diversifikasi ya, termasuk retribusi yang kita bisa kita bisa intensifkan. Kan ada potensi yang belum tergarap misalnya. Pendek kata untuk menekan pajak itu tidak hanya menaikkan pajak gitu maksud saya, bisa. Tapi harus kita kembangkan di sektor-sektor yang lain. Tadi sempat disampaikan bahwa pendapatan per kapita Nganjuk ini naik kan, lalu juga ada program pengentasan atau penghapusan kemiskinan ekstrem sampai 0. Apakah sudah ada rencana jangka menengah daerahnya bagaimana? Kita mulai intervensi ya. Lalu kalau bisa ini target saya di Nganjuk tahun 2025 ini kemiskinan ekstrim ini target ya, namanya target ya, target mimpi kan ya, mimpi saya tahun ini sudah tidak ada yang namanya kemiskinan ekstrim. Maka kita lakukan apa? Intervensi, bantuan harus tepat sasaran. Termasuk tadi yang saya katakan stunting, Nganjuk tahun yang lalu naik juga drastis hampir 5% lebih ya.
dari 17,3 menjadi 22,8. Maka ini harus lebih fokus, harus by name, by address, sehingga nanti kita intervensinya jelas. Termasuk misalnya kita mungkin dalam minggu ini kita kemarin sudah bagi bantuan sosial untuk disabilitas. Nanti untuk lansia kurang lebih 4.000 lebih. Ya. Terus kemudian ada lagi untuk bantuan untuk anak-anak yang miskin kurang lebih 425. Belum lagi nanti bantuan buruh-buruh tani tembakau misalnya. Bupati Nganjuk juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target tahun ini di Nganjuk sudah tidak ada kemiskinan ekstrim. Oleh karenanya pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk akan memberikan bantuan-bantuan kepada warga Nganjuk yang layak menerima bantuan. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. Efisiensi